Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mutia Rahma di channel YouTube Mutia Rahma. Kembali kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bersama dengan dispepsia atau asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan diklik tombol like-nya, komen, share, dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya ketika awal-awal menderita asam lambung atau dispepsia. Sebelumnya saya ingin menyatakan terlebih dahulu bahwa saya bukanlah seorang ahli medis atau seorang dokter. Saya hanyalah seorang penderita yang mengalami dispepsia, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Jadi di sini saya akan membagikan sekedar pengalaman saya atau sebatas sepengetahuan saya. Ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saya makan ketika saya mengalami dispepsia atau asam lambung, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Pertama kali saya didiagnosa menderita dispepsia atau asam lambung. Waktu itu memang langsung diikuti dengan anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Hingga pada waktu itu saya merasa ketakutan, bahkan makan pun takut, sehingga waktu itu berat badan saya turun lumayan. Waktu itu lumayan turunnya, maksudnya kalau banyak banget sih tidak, karena waktu itu prosesnya cuma sekitar 1 bulan atau 2 bulan lebih lama kayak gitu. Nah, saya pertama itu bingung sih sebenarnya gimana sih cara makannya, karena orang yang menderita dispepsia atau asam lambung itu terasa begah, penuh, terus sering lapar tapi juga kenyang. Waktu itu saya setiap 1 jam sekali makan ketika pertama kali menderita asam lambung, tapi setiap 1 jam sekali makan itu saya tidak bisa makan banyak, lebih sekitar 1, 2, atau 3 sendok makan waktu itu. Lambung saya tidak bisa menerima, kenyang, terus 1 jam kemudian lapar lagi, kenyang, lapar lagi, bingung waktu itu bagaimana sih cara makannya, bagaimana sih pengobatannya asam lambung. Sempat takut makan apa-apa, maksudnya sempat takut makan apapun kecuali nasi waktu itu. Dan hingga pada akhirnya saya ke dokter dan juga kadang buka YouTube cari informasi tentang bagaimana cara makannya orang yang terkena asam lambung atau dispepsia, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Waktu itu dikasih dokter dan juga YouTube tentunya, cara makannya ialah makan sedikit namun sering. Nah, di situ saya mengenal yang namanya 3P, yaitu pola makan, pola hidup, dan juga pola pikir. Dari situ saya belajar bagaimana cara menyembuhkan, apa yang lebih dulu disembuhkan, apa itu pola makan, apa itu pola hidup, dan apa itu pola pikir. Nah, di situ saya mulai belajar dan akhirnya mulai menerapkan 3P tersebut. Yang pertama tentang pola makan. Saya mulai menerapkan pola makan yang lebih baik daripada sebelumnya, karena jujur ketika saya mengalami dispepsia, sebelumnya cara makan saya memang amburadul sih, sebenarnya memang berantakan, tidak teratur, dan sebagainya. Setelah mengalami dispepsia, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack, saya akhirnya mencoba memperbaiki pola makan saya. Bukan cuma jenis makanannya yang dijaga, tapi juga tentang waktu dan jam makannya pun harus dijaga, harus tetap. Waktu itu saya pertama kali menerapkan makan 3 jam sekali, yaitu pada jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, dan jam 7 lagi. Pertamanya 5 kali sehari makan. Saya makan pun tidak berani banyak waktu itu, cuma sedikit, terus ditambah lauk, ikan, dan juga sayur.
alhamdulillah berkat itu saya pun mulai membaik, mulai lebih sehat, lebih segar dan lebih bugar. Sebelumnya saya merasa lemes banget gitu, tubuh itu seperti tidak ada tenaga. Ya memang karena kurang makan, kurang gizi dan sebagainya. Yang dimakan cuma nasi doang tanpa sayur, dan juga lauk pun tidak berani. Jelas tubuh kita kekurangan kekurangan gizi lah, kekurangan gizi, otomatis tubuh kita tidak sekuat yang sebelumnya. Ketika saya menerapkan pola makan yang tadi, tubuh saya mulai berasa lebih sehat, lebih enak, dan lambung pun terasa lebih nyaman. Awal-awal saya menerapkan 3P itu, saya masih belum berani makan apa-apa. Maksudnya belum berani makan banyak. Yang saya makan cuma nasi, sayur, dan juga ikan atau daging, tahu dan juga tempe waktu itu. Cuman itu dengan menunya pun cuma direbus, dibakar atau dipepes waktu itu. Saya masih belum berani makan yang digoreng atau yang mengandung minyak, karena kata dokter saya salah satu yang menyebabkan asam lambung kita naik itu ialah makanan yang mengandung lemak berlebih. Untuk yang saya makan pun waktu itu cuma nasi, ikan nila atau ikan sungai. Ikan patin saya tidak berani makan karena bagi saya patin ialah ikan yang memiliki lemak. Saya pun tidak berani makan patin. Kemudian sayurnya saya cuma makan wortel, bayam, tahu, tempe. Cuma itu. Sayur yang lain tidak berani karena takut kalau mengandung gas atau sebagainya yang menyebabkan asam lambung saya. Setelah itu kemudian saya bertemu dengan channelnya Bang Erik. Channel Bang Erik ini benar-benar sangat membantu dalam pemulihan saya. Ketika itu saya menemukan 4P. Kalau di Bang Erik itu 4P dalam penyembuhannya, dan saya mencoba pola makan yang disebutkan Bang Erik. Kata Bang Erik, jelas saja kalian kurang gizi karena kalian cuma makan rebusan, cuma makan pepes dan sebagainya. Jadi saya mulai berani memakan. Setelah itu saya mulai berani memakan yang mengandung minyak dan sebagainya. Tapi dengan catatan, apabila terjadi reaksi di tubuh harus dihentikan. Alhamdulillah sampai saat ini di bulan ketiga saya proses pemulihan. Saya sudah bisa makan 4 jam sekali, sudah bisa melonggarkan makan. Dan sekarang di bulan Ramadan, alhamdulillah dari awal sampai dengan hari ini Ramadan ke 13, saya sudah bisa berpuasa. Alhamdulillah perut enakan, lambung lebih enak, bahkan lebih enak daripada yang tidak berpuasa. Keren, luar biasa. Ternyata puasa itu menyembuhkan.